time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe when. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Maria Ocida Ampolo dengan NPM 31220004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks iklan dan juga teks drama. Nah, sini yang pertama yaitu teks atau materi teks yang ada di SMP yaitu teks iklan. Pertama kita lihat dari pengertian. Nah, pengertian dari teks iklan yaitu sebuah teks yang berisi informasi yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, yang kedua adalah tujuan dari teks iklan. Tujuan dari teks iklan yaitu untuk memperkenalkan produk, meningkatkan penjualan, memperkuat citra brand, dan juga dapat melatih kita untuk meningkatkan keterampilan bahasa, berpikir kritis, dan kreativitas. Kemudian kita masuk pada struktur dari teks iklan. Secara umum terdapat 3 struktur dari teks iklan, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua tubuh iklan, yang ketiga adalah justifikasi. Nah, yang pertama kita lihat dari orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari teks yang membuat atau memperkenalkan mengenai produk atau jasa. Nah, yang kedua adalah tubuh iklan. Nah, di dalam tubuh iklan ini berisi pembahasan inti dari apa yang ingin dipromosikan dalam iklan. Dan yang ketiga adalah justifikasi. Nah, di bagian justifikasi ini berisi bagian akhir yang berisi penjelasan yang memudahkan publik untuk mengakses barang atau jasa yang sedang ditawarkan. Yang berikut adalah ciri kebahasaan dari teks iklan. Nah, ciri kebahasaan dari teks iklan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama menggunakan kalimat persuasif. Nah, di dalam teks iklan dapat menggunakan kalimat persuasif sehingga mempengaruhi banyak orang untuk melakukan hal yang diinginkan dalam pengiklanan. Yang kedua adalah menggunakan kalimat imperatif. Nah, di dalam teks iklan menggunakan kalimat imperatif atau pembentuk perintah sehingga mampu memberikan kekuatan tersendiri jika digunakan dalam bahasa iklan. Nah, yang ketiga adalah menggunakan kalimat fakta. Sebuah teks iklan harus membuat fakta atau hal-hal yang sesuai dengan kenyataan. Dan yang berikut adalah ringkas. Nah, di dalam teks iklan perlu menggunakan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir adalah menggunakan kalimat yang positif. Nah, di dalam teks iklan perlu menggunakan kalimat-kalimat yang positif sehingga dapat membujuk khalayak untuk membeli atau mengambil barang dan jasa yang ditawarkan dalam sebuah iklan. Kemudian yang terakhir adalah contoh dari teks iklan. Nah, di sini saya ambil contoh dari teks iklan yaitu tentang iklan mie sedap. Selanjutnya kita masuk pada teks yang ada di SMA. Di sini saya ambil teks yang ada di SMA yaitu teks drama. Nah, pengertian dari teks drama yaitu sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan tentang kehidupan dan watak melalui tingkah laku tokoh dan dialog yang dipentaskan. Tujuan dari teks drama yaitu sebagai panduan pementasan untuk menyampaikan pesan dan nilai moral kepada pembaca sehingga dapat menghibur atau menggerakkan emosi pembaca. Kemudian masuk pada struktur dari teks drama. Nah, struktur dari teks drama yang pertama yaitu prolog. Prolog merupakan bagian yang berupa kata-kata pembuka, pengantar ataupun latar belakang yang biasanya disampaikan oleh dalang atau narator, bahkan bisa juga oleh tokoh tertentu. Yang kedua adalah dialog. Nah, di dalam struktur teks drama, dialog merupakan percakapan yang melibatkan antar tokoh yang satu dengan yang lain, sehingga dapat menggambarkan kehidupan, watak, dan konflik yang dialami manusia beserta cara penyelesaiannya. Kemudian kita masuk pada kaidah kebahasan dari teks drama. Kaidah kebahasan dari teks drama yaitu berupa dialog, menggunakan tanda petik pada dialog, menggunakan kata ganti orang, menggunakan kata ganti orang ketiga, menggunakan kata ganti orang pertama, banyak menggunakan konjungsi tempo, banyak menggunakan kata kerja, dan yang terakhir yaitu menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Yang terakhir adalah contoh dari teks drama. Di sini saya ambil contoh dari teks drama yaitu drama tentang mengejar impian.